Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ummahat dan akhwat, a'azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan membaca kitab Mawsu'atil Manahi Asy-Syar'iyyah fi Sahih Sunnatin Nabawiyyah li Syekh Salim Ibn Id Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Sampai kepada poin keberapa ibu-ibu? Ke-11. Babun Nahyi. Halaman berapa, Om? 150 poin ketiga. Oh. Nah. Berarti masih masuk dalam bab Nahyu Anitiyarah. Bab tentang larangan berlaku atiyarah. Min fawaid hadzal bab, di antara faedah dari bab larangan melakukan tiyarah, qala Asy-Syaikh Salim Al-Hilali hafizallahu ta'ala. Syekh Salim Al-Hilali hafizallahu ta'ala menyebutkan an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhul fa'lu wa yakrahu tiyarata. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau menyukai al-fa'lu dan beliau membenci sikap tatayyur atau tiarah. Riwayat dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan berkata Syekh Salim Al-Hilali sahihun bisyawahidihi. Qala hafizallahu ta'ala hadza nassun wadiun fit tafriqi bainal fa'li wa tiyarati. Dalil ini merupakan bukti yang sangat jelas dan gamblang adanya perbedaan antara al-fa'lu dengan at-tiyaratu. Antara al-fa'lu dan at-tiyarah, wa annahuma la yastawiyani masala. Penjelasan yang ada di dalamnya bahwa keduanya tidak mungkin sama. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'la wal kalimatal hasanah as-salihah li umurin minha. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyukai al-fa'lu dan kata-kata yang mengandung kebaikan. Alasannya apa? Pertama, annallaha ja'ala mahabbatal kalimati thayyibati wal
wal anasi biha fi fitratil insani kama ja'ala fihimul irtiya bil mandaril aniki. Allah telah menanamkan perasaan cinta dan suka terhadap kalimat-kalimat yang pada asalnya mengandung kebaikan. Karena ini merupakan fitrah manusia. Jadi fitrah yang Allah ciptakan pada manusia, manusia itu senang dengan ucapan yang baik. Sahih? Sebagaimana Allah telah memasukkan rasa suka kepada sesuatu yang terlihat indah, sesuatu yang tampak bagus, wal wajhil hasan wal ma'is safi. Allah menjadikan fitrah pada diri manusia itu menyukai wajah yang tampak elok, air yang jernih yang tidak bercampur dengan sesuatu yang kotor. Memandangnya saja sudah suka. Wa in kana la yamliku wa la yashrabu, walaupun orang yang memandang tadi tidak memilikinya dan tidak bisa meminum airnya. Fitrahnya manusia demikian. Wa min dzalika mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatin ay yasma ya nujay ya Rashid. Maka apabila Rasulullah itu keluar rumah untuk suatu keperluan, beliau suka mendengar seruan ya nujay ya Rashid. Artinya ucapan-ucapan kalimat-kalimat yang baik ya enggak apa-apa. Tapi kalau kalimat-kalimat tiara, apa tiarah yang pernah kita terangkan di pertemuan sebelumnya Umat? Anggapan sial karena ada isyarat hewan atau benda tertentu. Itu hukumnya syirik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Alasan kedua, li'anna tasya'um su'udhan billahi ta'ala bighairi sababin. Kalimat tasya'um ini masuk kategori buruk sangka atau persangkaan yang buruk, ditujukan kepada Allah tanpa bukti dan tanpa alasan. Tiarah itu prasangka buruk yang ditujukan kepada Allah tanpa bukti. Sementara al-fa'lu adalah sangka baik kepada Allah atas segala keadaan yang terjadi. Jadi kalau ada orang lihat isyarat burung atau sesuatu akan bakal terjadi begini, akan bakal terjadi begitu, ini sangkaan buruk yang ditujukan kepada Allah tanpa bukti. Ini banyak terjadi pada diri sebagian kaum muslimin. Memelihara burung perkutut. Maka kalau pagi dia lihat, kalau dia bersuara dalam keadaan menghadap ke arah selatan, oh pertanda begini. Ke arah utara pertanda begitu. Ini tiarah. Tatoyur, syirik, anggapan sial. Atau seseorang bermimpi giginya tanggal, itu masuk kategori apa? Anggapan sial. Atau biasanya umat kalau mata bergerak-gerak itu apa Bu? Hah? Iya begitu, kelilipan ya Bu ya? Hah? Oh iya, kedutan. Masya Allah, bahasa dari mana ini? Ya pokoknya matanya gerak-gerak gitu toh. Atau tangannya bergerak-gerak, tergantung kanan atau kiri. Ini kalau kiri mau nempeleng orang kata dia. Kalau kanan mau terima. Ini keyakinan-keyakinan khurafat. Kalau seandainya dianggap mendatangkan kesialan, jadi tatoyur, masuk kategori itu. Itu dianggap sial. Wallahu a'lam bishawab. Alasan yang ketiga, al-fa'lu yakhridul abdu ala talabi hajati wa yuqawwiya himmatahu fi tahqiqiha. Al-fa'lu itu bisa memotivasi orang untuk menggapai kemauan yang kuat, cita-cita dan tekad yang bulat. Tapi kalau tatayur sebaliknya, sudah punya kemauan mau berangkat safar, gara-gara kejatuhan cicak nggak jadi safar. Sebagian orang kan demikian. Ini syirik. Na'udzubillahi min dzalik. Alasan yang keempat, al-kalamul hasan la yatatayyaru bi sami'uhu kama yaqa'u fil kalamil qabih. Perkataan yang baik tidak menimbulkan rasa sial bagi orang yang mendengar.
Seperti halnya kata-kata yang jelek, begitu sebagai maksudnya. Jadi yang nggak ada kaitannya dengan hal itu maksudnya. Ya ucapan itu ya jangan dikait-kaitkan dengan kesialan. Sebagai buktinya orang-orang yang mendengar kata-kata yang baik menganggapnya sebagai kabar gembira dari Allah, sehingga ia pun memujinya serta mengharapkan dengannya ia dapat memperoleh keinginannya berkat karunia dari Allah dan taufiknya Allah. Wallahu alam. Walhasil kesimpulan dari pembahasan ini, tatoyur tiara syirkun, termasuk kategori perbuatan syirik, bahkan syirik yang besar, syirkun akbar. Taib pasal baru, babun nahi anil istiqai bil anwa'i, bab larangan tentang menisbatkan hujan kepada bintang. Jadi sebagian orang ada yang berkata pagi tadi hujan karena sorenya muncul bintang ini. Sore tadi hujan karena subuh tadi muncul bintang itu. Ya kalau mau ngasih nama bintang fajar atau bintang maghrib ya silakan aja. Tapi kalau mengatakan oh hujan ini gara-gara muncul bintang maghrib, bintang apalagi nanti ada bintang isya, bintang subuh pula, maka umat azanil wa yakum ini enggak ada dalilnya. Qala Allah azza wa jalla dalam surah Al-Waqiah ayat 68 hingga yang ke-70, Allah Rabbuna Allah azza wa jalla berfirman, afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, pernahkah engkau perhatikan air yang engkau minum? Afara'aitumul ma'alladzi tashrabun, pernahkah kalian memperhatikan air yang selama ini kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Allah katakan, coba fikirkan, kaliankah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkan hujan itu? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula taskurun. Kata Allah Ta'ala, sekiranya kami menghendaki, lau nasya'u ja'alnahu ujajan, niscaya kami menjadikan air itu rasanya tidak tawar. Falaula tashkurun, lalu mengapa kamu tidak bersyukur? Ayat ini menjelaskan ketika Allah berkata a antum anzaltumu minal muzni am nahnul munzilun, kaliankah yang menurunkan air dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Jawabannya siapa umat? Allah. Berarti ayat ini menjelaskan hujan itu yang menurunkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi hujan turun bukan karena muncul bintang. Apalagi kalau cuma binatang film, enggak ada manfaatnya. Gara-gara binatang film muncul kemudian turun hujan katanya, enggak boleh. Fahimtun umat? Faham enggak umat? Bukan bintang film. Hada Allahu alam bisawab. Jadi nas ini menjelaskan ya hujan yang menurunkannya Allah, bukan karena ada si seleb lewat atau si selip yang kepleset, enggak. Allah yang menurunkan. Apalagi karena sebab muncul, oh ini muncul bintang timur, muncul bintang barat, la. Allah yang menurunkannya. Sampai Allah katakan lau nasya'u, kalau seandainya kami mau, ja'alnahu ujajan, kami jadikan air tidak terasa tawar, yakni asin. Falaula tashkurun, mengapa kamu tidak mau bersyukur, kata Allah Ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan wa taj'aluna rizqakum, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima itu annakum tukadzibun, yang datangnya dari Allah justru kamu mendustakannya. Kita sepakat dalam masalah ini, termasuk rezeki dari Allah adalah air hujan. Di ayat ini menyebutkan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu jadikan rezeki yang kamu terima dari Allah itu kamu justru mendustakannya. Maksudnya ini hujan dari Allah, karunia Allah, malah kamu menganggap itu karena bintang ini dan bintang itu.
Muslim tidak boleh meyakini hujan turun karena sebab bintang-bintang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, la adwa wala hamata wala nau'a wala safara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada itu adwa. Apa adwa itu, Ibu? Anggapan tertular penyakit karena si fulan. Nggak ada itu. Jadi kalau ada orang mengatakan saya ini sakit ketularan si fulan, kenapa nggak datang taklim? Flu, qadarallah flu, ditambahin sama dia tertular si fulan. Nah ini nggak boleh perkataan ini, karena menularnya penyakit itu gaib. Yang bisa mengetahui siapa? Dan yang menyebabkan dan yang menjadikan penyakit itu berpindah siapa? Allah, bukan fulan, allan, zaidan, dan bukan. Tapi Islam meyakini namanya penyakit ya ada yang menular dengan izin Allah. Lalu kata beliau, wala hamata, tidak ada himah atau hama. Hama itu maksudnya keyakinan sial akibat anggapan suara burung yang berbunyi di malam hari. Hama itu biasanya burung kepalanya besar, makanya tikus kita nyebutnya burung. Kenapa dinamai burung hantu ya? Jadi kalau yang malam-malam suka keluar kayak hantu gitu, Bu. Wallahu alam bisawab. Kita nggak tahu juga hantu itu apa. Tapi intinya anggapan-anggapan sial gara-gara ada suara burung ini. Ini nggak ada dalam Islam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, wala nau'a, nggak ada itu nau'. Coba Ibu lihat catatan kaki di sana. Ada di poin yang ke-21 tentang nau'. Baca Ibu, silakan. Tidak ada nau, maksudnya adalah tidak ada kepercayaan terhadap nau, yaitu kepercayaan yang diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah yang menisbatkan turunnya hujan kepada gugusan bintang-bintang yang berjumlah 28 dan juga merupakan gugusan bulan. Orang-orang Arab jahiliyah mengatakan hujan turun karena bintang ini. Lalu syariat Islam membatalkan kepercayaan bahwa bintang-bintang itu kuasa menentukan sesuatu kecuali dengan izin. Nah, lihat ucapan Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah juz yang ke-12 halaman 173. Beliau mengatakan la nau'a, adapun ucapan Nabi la nau', tidak ada keyakinan nau' dalam Islam. Arada bi makanatil Arab, maksudnya Nabi di sini dahulu orang-orang Arab, yakni mereka tunsabul mataru ila anwa'il kawakib ila anwa'il kawakib samaniyati wal ishrin allati hiya manazilul qamar. Mereka meyakini hujan itu turun dinisbatkan kepada 28 gugusan bintang dan bulan. Jadi gara-gara muncul gugusan 28 jenis gugusan bintang dan bulan, itulah yang menyebabkan hujan turun. Artinya dia menganggap ya hujan turun gara-gara bintang-bintang dan bulan yang tadi itu. Sehingga mereka mengatakan watakul, kata mereka, mutirna binau'i kada, oh kita ini hujan karena muncul bintang ini. Wa abtala syariat Islam datang menganggap itu keyakinan batil. Ayyakuna binau'in nujumi syai' illa biidnillah, bintang-bintang itu enggak bisa menjadikan apa-apa, enggak mungkin turun hujan kecuali itu semua dengan izinnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan kata beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam selanjutnya, wala safara, dan tidak ada istilah safar. Ya, apa maksudnya safar? Jenis binatang yang dianggap menjadi sebab tertularnya sebuah apa? Penyakit. Ini hadis dikeluarkan oleh Imam apa? Muslim nomor 2220. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Qal, dan penulis mengatakan wa an Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasannya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un
fi ummati min amril jahiliyati la yatrukunahunna. Ada 4 perkara. Kata Nabi, ada 4 buah perkara. Maksudnya yakni khisalu arba'i kainah fi ummati min umuril jahiliyah. Maksudnya 4 perkara ini yakni 4 perkara jahiliyah yang masih tersisa sering dilakukan oleh umat siapa, Bu? Umatnya Nabi, yakni kaum muslimin. Umat yang didakwai oleh Nabi juga masuk dalam bab ini. Jadi ada 4 perkara dalam tubuh umatku, bagian dari urusan jahiliyah, la yatrukunaunna, mereka berat meninggalkannya, sulit meninggalkannya, macam-macam alasannya. Ada yang mengatakan ini budaya, ada yang mengatakan ini keyakinan sejak nenek moyang. Intinya sama, mereka enggan meninggalkan kebiasaan jahiliyah. Yang jelas ini Nabi menggaris atasi dengan lafaz apa itu, Bu? Umur al-jahiliyah, min amril jahiliyah, bagian dari perkara apa? Jahiliyah. Menandakan bahwa perbuatan ini hukumnya haram. La yatrukunahunna, maksudnya susah. Umat ini meninggalkannya susah, sudah jadi kebiasaan. 4 perkara itu apa saja? Pertama, al-fakhru bil ahsab, yaitu membanggakan diri dengan sebab nasab, keturunan, kedudukan. Saya keturunannya fulan, saya keturunannya fulan. Ingat umat, nasab itu tidak akan mempercepat hisab. Nasab juga tidak akan mempengaruhi keadaan seseorang kalau dia nggak beramal soleh. Orang yang beramalnya lambat, malas mengerjakan kebaikan, nasabnya tidak akan membantu dirinya. Fahim Tun? Jadi jangan terus kemudian mentang-mentang saya keturunannya Mbah Yai, saya keturunannya tuan guru, saya keturunannya ajengan, saya keturunannya ustadz. Emang kenapa kalau keturunan mereka semua? Kalau nggak beramal nggak ada manfaatnya. Sahih? Maka sebab itulah Islam termasuk perkara jahiliyah kalau bangga-banggaan dengan keturunan nenek moyang. Islam tidak seperti itu. Ya, Islam tidak seperti itu. Waqal, dan kemudian beliau mengatakan, yang kedua, wa ta'nu fil ansab. Nah, ini dia. Kalau tadi membanggakan leluhur, sekarang yang kedua mencela keturunan. Ini perkara jahiliyah, mencela keturunan, mengejek seseorang karena sebab apa? Jalur keturunan. Kamu keturunannya budak legam, kamu keturunannya ini dan itu. Enggak. Di sisi Allah Subhanahu wa taala, mau budak maupun bukan budak, kemuliaannya tergantung apanya, Ibu-ibu? Tergantung apa? Ketakwaannya. Sebab itu Anda lihat Bilal bin Rabah jauh lebih mulia dibandingkan Abu Jahal. Abu Jahal mungkin dia punya kedudukan di masyarakat, Bilal bin Rabah cuman budak, tapi Bilal ahli surga, Abu Jahal ahli neraka. Maka nggak boleh memandang seseorang cuman karena sebab apa? Nasab. Tapi kalau ada ungkapan begini, bener nggak, Bu? Ya kalau mau nikah itu mbok yo dilihat bibit, apalagi, Bu? Bebet, bobot. Bebet itu apa, Bu? Ya maksudnya begitulah, hartanya gitu ya, bibitnya bagus, hartanya banyak, bobotnya, nah ini nggak tahu bobotnya 100 kilo apa 200 kilo, nggak tahu saya. Wallahu alam bisawab. Nah, jadi gimana kalau seperti ini? Maksudnya dilihat nasabnya, ini diperbolehkan, tapi tidak boleh mencela nasab orang lain. Tidak boleh mencela nasabnya orang lain, karena nasab tidak akan mempercepat hisab. Amal yang lambat, nasab tidak akan menolong seseorang dengannya. Yang ketiga, wal istisqa bin nujum, menisbatkan hujan karena munculnya bintang-bintang. I'tiqadum nuzul matar bisukuti najmi fil maghribi ma'al fajri. Yani keyakinan apa? Sebagian orang-orang dahulu meyakini turunnya hujan itu karena hilangnya bintang di bagian barat beriringan dengan munculnya cahaya waktu fajar. Jadi kalau mereka melihat bintangnya itu hilang bersamaan dengan munculnya waktu fajar atau munculnya bintang timur maksudnya,
Bintang di barat itu hilang dengan muncul bintang timur, itu akan turun hujan kata mereka. Ini nggak boleh. Masuk kategori yang dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Dan yang keempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara jahiliyah adalah wan niyahatu alal mayyiti. Apa niyahah ibu-ibu? Meratapi. Bentuk meratapi itu apa? Sakul juyub, ngerobek-robek kantong baju. Darbul hudud, menempeleng pipinya sendiri. Waraf'us saut, dan berteriak melengking histeris ketika ditinggal mati anggota keluarganya. Kalau menangis niyahah tidak? Ditinggal wafat menangis niyahah tidak? Ditinggal wafat keluarganya menangis itu boleh atau tidak? Boleh. Tapi yang nggak boleh menangis diikuti dengan ratapan, nempeleng pipi, merobek pakaian, berteriak-teriak, ini yang tidak diperbolehkan. Nah, kalau pingsan boleh nggak bu? Nangis sampai pingsan boleh nggak? Kalau dia pura-pura pingsan nggak boleh, bohong dia. Biar kelihatan sedih begitu, lalu pura-pura pingsan. Ini udah dosanya dua. Dosa niyahah dan dosa membohongi siapa? Orang lain. Biasanya yang suka begini siapa? Perempuan. Sahih? Iya, biasanya suka perempuan. Suaminya meninggal, Masya Allah, nangis pura-pura pingsan, padahal berharap kapan 4 bulan 10 hari. Allahul musta'an. Illa man rahiya rabbuha, kecuali yang dirahmati oleh Rabbnya. Hadza umat azanil wa meratapi mayat tidak boleh. Ya. Kalau berkabung boleh atau tidak? Boleh. Berapa lama masa berkabungnya wanita? Kalau ditinggal wafat suaminya 4 bulan 10 hari. Kalau ditinggal wafat selain suaminya tidak boleh lebih daripada 3 hari. Masa berkabungnya suami? Enggak ada, Masya Allah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waqal, dan penulis mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arbaun fi ummati min amril jahiliyati allati la yad'ahunna nas. Ada 4 perkara dalam tubuh umatku, bagian dari urusan jahiliyah, la yad'ahunna nas, di mana manusia sulit meninggalkannya. Maksudnya la yad'ahunna ini maksudnya sulit meninggalkan kebiasaan ini, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Pertama kata Nabi an-niyaha, tadi udah kita terangkan. Kedua kata Nabi wa ta'nu fil ahsab, mencela nasab, wal adwa. Yang ketiga kata Nabi apa? Anggapan terkena penyakit menular. Adwa tadi penyakit menular. Kemudian yang keempat, ajraba ba'irun fa ajraba mi'ata ba'irin. Ya, ini seekor unta terkena penyakit kudis, lalu 100 ekor unta lainnya tertular penyakit kudis itu. Faman ajrabal ba'iral awal, lalu siapakah yang menyebabkan unta pertama terkena penyakit kudis? Ini termasuk apa namanya? Adwa, enggak boleh. Wal anwa, yang keempat adalah al anwa. Apa anwa? Orang berkata mutirna binauin kada wa kada, kita ini dihujani, hujan turun karena bintang ini muncul, bintang itu muncul. Hadis dikeluarkan oleh hadis ini riwayat yang hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kesimpulan dari hadis ini sama dengan di atas, bahwa anggapan adanya hujan itu turun karena bintang-bintang enggak benar. Dilarang dalam Islam. Dilarang. Apalagi umat yang tersebar di masyarakat kita itu kadang-kadang begini, bukan karena bintang lagi.
Dia datang, di tempat kita udah 2 bulan nggak datang. Ustadz Fulan datang, hujannya turun. Ini lebih parah lagi nih. Jadi dia punya anggapan gara-gara ustadz datang hujannya turun. Atau biasanya begini, Bu. Nggak hujan-hujan kemudian nyuci mobil gitu toh. Wah, ini gara-gara nyuci mobil hujannya jadi turun. Nah, ini juga nggak boleh. Banyak di antara kita nggak sadar perkataan-perkataan itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kan ini mirip dengan berkata mutirna binoin kada wa kada. Kami ini diberikan hujan karena muncul bintang ini, karena muncul bintang itu. Sama begitu, kita sedang safar ke negeri yang nggak pernah hujan, tiba-tiba kita safar hari itu hujan, lalu kita berkata di sini nggak hujan 2 bulan ya. Alhamdulillah kita datang hujan, walaupun pakai alhamdulillah. Alhamdulillah kita datang hujan turun. Ya, hati-hati. Tapi kalau maksudnya ada alhamdulillah pas kita di sini kita dituruni hujan oleh Allah Ta'ala. Berarti kita bersyukur karena hujan turun dan kita di tempat itu diberi oleh Allah rezeki berupa hujan. Tapi kalau maksudnya penyebab hujannya karena kedatangan kita, haram. Ini haram karena kita nggak bisa mendatangkan apa-apa. Menolak mudarat aja nggak bisa. Fahim don? Waqal wa an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid ibn Khalid al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu, qal, beliau bertutur, sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyah ala asarin sallalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subhi bil Hudaybiyati fi isri samain. Afwan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengimami kami sholat di sebuah tempat yang dinamakan dengan Hudaybiyah. Tahu Hudaybiyah ibu-ibu? Kalau Hudaybiyah maka ibu akan teringat dengan perjanjian apa? Hudaybiyah di masanya Nabi. Kata beliau melaksanakan ini, mengimami kami di Hudaybiyah setelah hujan turun pada malam tersebut. Ya, ini maksudnya sholat subuh. Ya, salat subuh di Hudaybiyah setelah hujan turun. Kanat minal laili falamman sarafa aqbala 'alan nasi. Begitu selesai salat, kebiasaannya Nabi menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqal, lalu beliau mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum? Hal tadruna madza qala rabbukum? Tahukah kalian apa yang telah difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu. Mereka berkata, Allah dan Rasulnya tentu yang lebih tahu. Ini namanya adab, Ibu, etika. Ini namanya adab dan ini etika. Dan ini memberikan faedah kepada kita. Sistem belajar yang paling baik salah satunya bagaimana, Umat? Gurunya bertanya kepada muridnya. Sistem tanya jawab. Itu lebih mengekalkan pengetahuan biiznillah, dengan izin Allah tabaraka wa taala. Dan adab bagi murid ketika dia tidak tahu menjawab apa? Wallahu a'lam. Kalau yang bertanya Rasulullah ketika masih hidup Rasul, maka jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lamu. Qala, kata Rasulullah, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Allah berfirman, kata Rasulullah, di antara hamba-hambaku itu, asba min ibadi, di waktu subuh atau pagi, mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hamba-hambaku di waktu pagi datang, dia beriman kepadaku, dan ada pula yang kafir. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmatih, maka adapun hambaku yang mengucapkan kalimat mutirna bi fadlillah wa rahmatih, barang siapa yang dia mengatakan kita dituruni hujan dengan sebab anugerah dan rahmatnya Allah Ta'ala, ini hujan karunia dan rahmatnya Allah kepada kita. Barang siapa yang dia mengucapkan kalimat seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mu'minun bi,
Merekalah orang yang benar-benar beriman kepadaku. Kafirun bil kaukabi, mengingkari atau mengkufuri keimanannya kepada bintang-bintang. Wa amman qala mutirna binau'in kada wa kada. Adapun barang siapa mengatakan kita ini hujan karena muncul bintang ini dan bintang itu, fadzalika kafirun bi, merekalah orang yang ingkar kepadaku, mukminun bil kaukabi, dan mereka beriman kepada bintang-bintang itu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Auman azalina wa iyyakum. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 846 dan Imam Muslim nomor 71. Atau afwan, hadis ini dikeluarkan benar dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 846 dan Imam Muslim nomor 71. Ikhwati azalina wa iyyakum. Beliau mengatakan dalam hadis ini memberikan faedah kepada kita apa? Larangan menganggap hujan turun karena bintang. Ini sama dengan hadis-hadis yang lain dan masih banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan tentang hal ini. Anggapan hujan karena munculnya bintang ini, karena munculnya bintang itu enggak boleh. Saya tambahkan, termasuk kategori yang tidak diperbolehkan ya menganggap matahari gerhana. Ini gerhana matahari gara-gara ini dan gara-gara itu. Misalnya, gerhana bulan, gerhana matahari ini muncul karena lahir tokoh besar atau orang besar mati. Itu nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya. Ketika putra Rasulullah yang bernama Ibrahim meninggal dunia, itu terjadi gerhana. Orang-orang jahiliyah beranggapan, wah ini gerhana terjadi karena putranya Rasulullah wafat. Kemudian Nabi salat gerhana, kemudian Nabi mengingatkan kepada manusia bahwa gerhana matahari dan bulan itu kedua-duanya adalah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi gerhana terjadi bukan karena sebab lahirnya tokoh besar atau matinya tokoh besar, sama sekali tidak. Nah, ini enggak ada lainnya. Maka Islam mencegah segala celah-celah yang mengantarkan seorang muslim berkurang keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbuat kesyirikan. Ditutup celahnya baik-baik oleh Islam. Maka ini nasihat. Tidak boleh ada anggapan sial, anggapan untung karena benda-benda tertentu. Kayak pembahasan yang tadi pertama Ibu Tatayur. Di zaman kita kan begitu, ada keyakinan pelihara ikan. Ikan apa namanya itu Ibu? Ya macam-macam ya. Ada ikan koki. Koi. Kalau ikan koki bikin nasi goreng dia Bu. Nah, ikan koi ya, ikan koi. Katanya ikan koi membawa hoki. Ya Allahul musta'an. Macam-macam. Ada yang memelihara burung merak. Ada yang punya keyakinan bunga wijaya. Apa wijaya itu ya? Wijaya kusuma ya Bu ya. Dianggap itu kalau mekarnya malam hari, kita pas melihat mekarnya kita dapat rezeki. Ini enggak ada dalilnya, Semua keyakinan khurafat. Keyakinan syirik. Ini tersebar di masyarakat. Ada daun gelombang apa namanya itu? Iya, ada daun air mata bunda. Air mata emak enggak ada ya, Bu ya. Ya Allah ya Rahman. Lalu dianggap ini mendatangkan ini dan itu. Padahal itu kan tanaman tumbuh di hutan, dibawa ke kota, dikasih nama, ganti air mata bunda, langsung Masya Allah dianggap hoki kalau menanam pohon itu. Ada kantong apa namanya itu? Kenapa enggak kantong petruk begitu ya? Dikasih nama kantong semar, katanya begini. Ini semua kan begitu ini, karena opini yang dibuat dianggap mendatangkan hoki. Kenapa? Karena keimanannya kaum muslim, keimanannya manusia sebagiannya pada hari ini berkurang, nggak pernah belajar rukun iman. Dia nggak tahu tentang makna kalimat antumina billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Dia nggak tahu tentang beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya Allah, rasulnya Allah, hari kiamat dan takdir. Dia nggak tahu cara mengimaninya. Maka muncul keyakinan yang kayak begini ini. Keyakinan yang aneh-aneh. Allahul musta'an. Sebagian orang habis melahirkan
bagian tangannya biru, muncul keyakinan, oh tadi malam habis dihisap sama si kuyung. La haula wala quwata illa billah. Macam-macam kaum muslimin. Coba belajar tauhid. Kalau dia belajar tauhid, dia akan tahu bagaimana bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat umat asalamualaikum, enggak boleh manusia mengatakan hujan turun karena bintang ini, bintang itu. Dia sama dengan mengkufuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Haram hukumnya haram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ma anzalallahu minas sama'i min barakatin illa asba fariqum minan nasi biya kafirin. Yunzilullahu al-ghaisa fayaquluna al-kawkabu kada wa kada." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah turunkan keberkahan dari langit. Apa maksudnya keberkahan dari langit? Hujan. Berarti menandakan air hujan itu mengandung apa, Ibu? Barokah. Makanya kalau hujan turun jangan menggerutu. Doa apa doanya, Bu? Atau mengucapkan apa? Mutirna bi fadlillah. Kalau hujan telah selesai, kita mengucapkan apa? Mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Kita diberi oleh Allah hujan dengan sebab karunia dan rahmatnya. Ketika hujan turun mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah jadikanlah hujan ini hujan yang memberikan apa? Kemanfaatan, hujan yang membawa manfaat. Jangan menggerutu. Hujan turun menggerutu, hujan lagi. Enggak dikasih hujan menggerutu, panas lagi. Maunya dia yang ngatur, mbok yo hujannya pagi, sorenya panas. Lah memang kita siapa? Kita ini hamba, dikasih hujan alhamdulillah, dikasih panas alhamdulillah. Kalau enggak mau kehujanan kepanasan, jangan tinggal di bumi. Maka kami katakan dalam masa ini disyukur, ini keberkahan. Sampai dahulu para salafun saleh sebagiannya ibu-ibu ketika hujan turun itu malah mengeluarkan pakaiannya di lemari, dihujan-hujankan. Ketika ditanya kenapa begitu, kata mereka berharap Allah memberikan apa? Barokah. Kita kadang sekarang dihujani sedikit aja sudah bingung. Baru dicuci motor sudah hujan, kata dia. Ya Allah. Naam, hada umat azal wa iyyakum. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi itu, ma anzalallahu minas sama'i min barakatin. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan dari langit, yaitu maksudnya hujan, illa melainkan asbafarikum minan nasi biya kafirin. Sebagian manusia itu ada yang mengingkari. Kafir karena sebab hujan turun tadi itu. Ya, ini apa itu? Yunzilullahu al-ghaisa. Allah yang menurunkan hujan tersebut. Fayaqulun, malah hamba ini berkata al-kaukabu kada wa kada, hujan turun gara-gara bintang ini dan bintang itu. Nah, ini mumpung saya masih ingat umat, bukan hanya tentang permasalahan hujan dinisbatkan kepada bintang, yang enggak boleh itu. Semua hal dinisbatkan dengan sebab bintang-bintang enggak boleh. Ada orang mau cari jodoh gara-gara bintang. Ada bintang Gemini, apalagi namanya itu, Ibu? Scorpio, terus apa lagi itu namanya, kepiting itu, bintang kepiting itu ya, atau apa namanya begitu, Libra dan semisalnya. Lalu menganggap, oh kalau bintang Libra itu jodohnya bakal datang kalau datangnya di bulan itu dan bulan ini, rezekinya lancar di bulan indah. Ini semua sama, ini kufur, ini bentuk kesyirikan, ini bentuk kekufuran. Ini ibu-ibu anak-anaknya dinasihati. Anak-anaknya perlu dinasihati karena ini zaman fitnah ini. Zaman fitnah merajalela. Dan orang enggak malu-malu menawarkan kesyirikan. Baik menggunakan media handphone, media televisi, media surat kabar, majalah-majalah, novel-novel, pergaulan-pergaulan, kesyirikannya itu merajalela. Dan enggak malu orang berbuat itu. Mau kenalan, mau ta'aruf, nanya bintangmu apa? Ya Allah. Ini bentuk bukti bahwa enggak tahu tentang tauhid yang benar. Bengkok itu akidahnya dia, enggak lurus. Manas dalam beragamanya abu-abu.
Enggak putih bersih seperti yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak diperbolehkan. Enggak diperbolehkan. Islam tidak boleh meyakini yang demikian itu, enggak boleh. Nah, malah sebagian orang berkata, kalau kamu sedih, pandang ke langit, lihat bintang, itu ternyata saya. Bohong. Bohong. Kadzab, ini kadzab. Terlalu melampaui batas. Ya, yang benar kalau kamu sedih, doa sama Allah. Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bi nafsak aw allamtahu ahadan min khalqik aw anzaltahu fi kitabik aw ista'sarta fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhihaba hammi. Ini yang benar. Orang kalau sedih diajari doa ini. Bukan suruh lihat ke langit, lihat bintang, lihat bulan, lalu mengatakan di bulan itu ada saya. Allahul musta'an. Mbok yo aja nemen-nemen. Ini kan kesalahan yang parah ini. Allahul musta'an. Kemudian qala muallif rahimahullah taala wa an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu annahu qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, sebentar. Nah, beliau menyebutkan bahwasannya mudiran nasu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika di zaman Nabi diturunkan hujan atas manusia oleh Allah taala, maka Nabi berkata, asba minan nasi syakirun wa minhum kafirun. Setelah hujan turun ini, maka akan ada sebagian manusia yang beriman dan kemudian ada sebagian orang yang kafir. Qalu hadi rahmatullah. Mereka mengatakan ini adalah rahmatnya Allah. Wa qala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan laqad sadaqa nau'in kada wa kada. Oh, ini benar nih, gara-gara bintang ini maka turun hujan. Sekali lagi Nabi menyebutnya dengan istilah apa, Ibu? Kafir. Nabi menyebutkan istilah kafir. Soalnya Nabi menegaskan ini perbuatan apa ini? Perbuatan kesyirikan. Berbahaya kalimat seperti ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa qala, kemudian beliau mengatakan fanazalat hadhil ayat, turunlah firman Allah taala surat Al-Muhammad Al-Waqiah ayat 75 sampai yang ke 82. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum, lalu aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim, dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar seandainya kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim, sungguh benar-benar ini adalah Al-Qur'an, firman-Nya Allah yang sangat mulia. Fi kitabim maknun, dalam kitab yang terpilih yaitu Lauhul Mahfuz. La yamassu illal mutahharun, kitab itu, Quran itu tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan. Siapa maksudnya? Malaikat, hamba yang disucikan, ini malaikat. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Rabb yang menguasai alam semesta. Afa bihadzal hadisi antum mudhinun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kamu menganggap remeh berita ini yaitu Al-Qur'an dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya? Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maksudnya hujan dari Allah, malah kamu mendustakan dan mengatakan itu datang dari apa? Munculnya bintang-bintang. Ini semua dalil-dalil yang menjelaskan dengan tegas, dengan gamblang, tidak samar, tidak ragu, tidak ada sedikit pun keguncangan bahwa keimanan terhadap yang menurunkan hujan adalah Allah wajib, dan menganggap bahwasannya hujan turun gara-gara bintang itu haram, kategori perbuatan syirik karena menjadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Fahimtunna? Mari kita baca fiqhul hadis. Silakan Ibu dibantu sedikit. Kepercayaan bahwa turunnya hujan dengan perantaraan bintang, baik dengan peredarannya ataupun dengan tanda-tandanya, termasuk kepercayaan jahiliyah yang telah
Jika ia meyakini bahwa bintang tertentu memiliki kuasa untuk menurunkan hujan, maka ia jadi kafir, kufur tasyrik, atau menyebutkan Allah. Jika ia meyakini hal tersebut berdasarkan pengalaman dan penelitian, maka tidaklah disebut syirik, namun hanya disebut kufur nikmat. Nah, ini perhatikan baik-baik umat. Orang-orang menjelaskan al-i'tiqadu anna nuzul al-matari biwasitatin nawi imma bi san'ihi aw bi alamati min abatil jahiliyati allati zajara anha al-islam wa jala kufran. Keyakinan, percayaan tentang turunnya hujan itu karena perantaraan bintang ini, bintang itu, baik karena peredarannya atau tanda-tandanya termasuk kategori keyakinannya orang-orang jahiliyah yang dibatilkan oleh agama Islam, dilarang dalam Islam. Bahkan digolongkan ke dalam kategori istilah kufur. Cuma perlu dibedakan maksudnya. Kapan dikatakan dia kufur besar, mengeluarkan dari Islam atau bagian daripada perbuatan syirik? Ketika dia meyakini bintang itulah yang menurunkan apa? Hujan. Syirik dia. Tapi kalau keyakinannya karena sebab apa? Biasanya sih kalau muncul bintang ini akan hujan. Biasanya kalau muncul bintang itu akan hujan. Ini enggak sampai kepada kufur yang mengeluarkan dari Islam, tapi ini dekat dengan kufur nikmat. Karena kita tahu hujan yang menurunkannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Taib, Iqra. Penjelasan paling bagus dalam masalah ini dan paling bernilai sejauh yang saya ketahui adalah penjelasan Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Juz 1, jilid 1 halaman 252. Lanjutkan. Demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang Arab yang paling luas bahasanya. Perkataan beliau juga mengandung makna tersebut. Hujan turun menyiramhi kaum yang kebanyakan mereka masih musyrik. Dan masalah itu terjadi dalam peperangan budaya Islam. Menurutku, Allah Akbar. Maknanya adalah barang siapa mengatakan hujan turun dekat karunia Allah dan rahmatnya, maka itu merupakan bentuk keimanan kepada Allah. Sebab dia tahu tidak ada yang mampu menurunkan hujan dan memberi kecuali Allah semata. Baik. Jadi kalau ada orang mengatakan dengan kalimat mutirna bi fadlillah wa rahmati fadzalika imanun billah. Orang yang mengatakan kita ini hujan demi Allah, hujan ini turun semuanya karena karunia dan rahmatnya Allah. Ini berarti dia beriman kepada Allah. Kenapa dia mengatakan demikian itu dikatakan beriman kepada Allah? Karena dia percaya, karena dia mengetahui tidak ada yang bisa menurunkan dan memberikan hujan itu turun ke bumi kecuali siapa? Allah SWT. Wa amma man qala mutirna bina'in kada wa kada, tapi sebaliknya, kalau ada orang yang mengatakan hujan ini turun gara-gara bintang ini atau gara-gara bintang itu, sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah mengatakan, maksudnya adalah menisbatkan hujan turun kepada bintang-bintang. Ini bentuk kekufuran. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kenapa begitu? Karena nau itu artinya gugusan bintang-bintang. Ini hanya adalah petunjuk waktu. Dan waktu itu cuma makhluk, petunjuk arah. Sedikit pun tidak punya kuasa. Dia nggak bisa menguasai dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Dia tidak kuasa menurunkan hujan dan tidak pula kuasa melakukan apapun juga. Dia dikuasai oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau orang mengatakan mutir nabi nau'in kada wa kada, kami ini hujan karena inau bintang ini dan itu, maksudnya adalah pada waktu terbitnya bintang ini, maka perkataan itu sama dengan orang yang mengatakan hujan turun pada bulan ini. Ucapan seperti ini tidak kufur. Namun ucapan ini lebih daripada ucapan lain lebih aku sukai daripadanya. Jadi kalau ada yang mengatakan biasanya musim hujan turun pada bulan Desember, ini nggak apa-apa. Tapi kalau mengatakan hujan turun karena bulan Desember, paham maksudnya? Ini yang nggak diperbolehkan. Fahimtunna, tayyib umat, waktunya kita cukupkan sampai di sini. Diluaskan tentang kandungan bab ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Hal ladaikunna iskalat? Bolehkah kita bertawasul menghadap sesuatu yang kita sedekahkan? Bolehkah kita meminta orang itu mendoakan kebaikan pada kita karena segala yang kita keluarkan? Apakah ini tidak mengurangi keikhlasan dengan beramal? Apakah ada sahabat Rasulullah yang mencontohkan Ustaz? Kalau pertanyaannya, bolehkah kita bertawasul kepada orang lain agar mendoakan kita sementara dia mampu berdoa kepada Allah kebaikan buat kita? Boleh.
Sahabat wanita datang kepada Nabi dan dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku terkena penyakit gila. Berdoalah kepada Allah agar Allah menyembuhkan aku." Ada seorang sahabat datang kepada Nabi dan juga berkata ketika Nabi sedang khutbah Jumat, "Ya Rasulullah, hujan tidak turun sekian bulan. Doalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan kepada kami." Lalu Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan masih banyak lagi dalil tentang hal itu. Tapi pertanyaannya, kalau gimana hukumnya Ustaz kalau sedekah? Setelah sedekah kita berkata, "Tolong doakan supaya saya diberi Allah seperti ini dan seperti itu." Apakah ini boleh? Ini boleh. Enggak ada larangan yang seperti itu. Dia berbuat kebaikan dengan sebab kebaikannya itu menjadi sebab kebaikan buat dirinya juga. Para ulama menyebutkan ini tidak dilarang. Yang diperbolehkan justru dianjurkan salah satu cara berobat dengan cara sedekah. Sehingga salafun saleh menyebutkan bahwa as-sadaqatu dawaun. Sedekah itu merupakan apa? Obat. Sehingga mereka sebagiannya seperti Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita, hilangkan penyakit dengan cara bersedekah. Kalau orang sakit dia bersedekah, kemudian dia berkata, "Doakan agar saya sembuh." Ini boleh. Ini enggak mengurangi sikap keikhlasannya karena Allah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Apakah benar jika malam hari kita harus meminum makanan atau minuman yang terbuka karena bisa saja waktu malam tersebut? sahih hadisnya benar. Jadi hadisnya terdapat riwayat yang sahih tentang masalah ini bahwa Nabi menganjurkan bila telah datang waktu maghrib, yakni tenggelamnya matahari, dianjurkan menutup pintu rumah, menutup jendela-jendela, memasukkan anak-anak kecil ke dalam rumah, tidak berkeliaran di luar rumah, menutup bejana-bejana yang terbuka, botol-botol yang terbuka, makanan-makanan yang terbuka, karena sesungguhnya turun musibah itu atau penyakit biasanya di waktu apa? Malam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan Nabi menganjurkan ketika menutupnya membaca apa Ibu? Bismillah. Membaca Bismillah. Nah, Jika doa yang artinya, "Ya Allah, aku mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang diterima," apakah dibaca setelah salam sholat subuh atau sebelum salam? Mohon nasihatnya. kedua-duanya boleh. Boleh dibaca sebelum salam atau dibaca sesudah salam. Abdullah ibnu Umar melihat Nabi membaca itu sesudah selesai sholat subuh. Jadi dimasukkan ke dalam kategori zikir di waktu pagi. Dan ini yang dikuatkan oleh mayoritas para ulama. Dia boleh membaca lafaz Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan, diikutkan dengan zikir pagi yang biasa dia baca. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, saya pernah dengar kalau hadis an-nadofatu minal iman. itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Itu ucapan manusia dinisbatkan kepada Nabi. Maka para ulama menyebutnya dengan riwayat yang maudhu', palsu. An-nadhafatu minal iman, ini palsu riwayatnya. Riwayat yang sahih adalah at-tuhur satrul iman. Kalimatnya tuhur, bersih, suci, bagian daripada apa? Keimanan. Tuhur itu maksudnya suci. Bukan yang lafadznya an-nadhafah. Yang lafadznya an-nadhafah ini maudhu'. Tidak ada asal usulnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Bagaimana saat kita sedang haid tetapi semangat dalam beribadah? ketika haid gimana coba Ibu? Bagaimana saat kita sedang haid? Maksudnya mungkin tipsnya ya. Iya, Ustaz. Apa tips agar kita tetap bersemangat di dalam beribadah dalam kondisi sedang apa? Haid. Hal pertama yang harus kita ketahui, wanita haid tidak terhalangi dari ibadah kecuali ibadah yang memang mereka tidak boleh mengerjakannya berdasarkan syariat. Seperti apa? Tawaf tidak boleh, salat tidak boleh, puasa tidak boleh. Nabi mengatakan, "Alaisatil mar'atu idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah wanita yang haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa? Tapi yang lain-lainnya kan boleh. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir mengingat Allah hati menjadi tenang. Bukankah yang butuh ketenangan itu bukan hanya orang yang dalam kondisi suci, orang haid pun butuh tenang. Bahkan kami katakan biasanya orang haid itu lebih tidak tenang hatinya, mudah emosional, sahih, labil kondisinya, yang jelas akalnya berkurang. Wanita haid itu akalnya berkurang, tingkat kecemburuannya semakin tinggi. Kan penelitian menunjukkan demikian. Wanita itu kalau haid makin tinggi cemburunya. Sahih umat, ibu-ibu yang lebih tahu lah dalam masalah ini kan gitu ya.
Maka tentu mereka lebih butuh dengan apa ibu? Dikir. Ke ibu-ibu nasihatnya ketika haid perbanyak dikir. Dikir apa Ustaz? Dikir yang diajarkan oleh Nabi kepada Fatimah. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dibaca berapa kali Ustaz? Sebanyak-banyaknya. Atau dikir yang diajarkan oleh Nabi di waktu pagi dan petang. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Umat, ana mau tanya, biasanya ketika dalam kondisi haid itu lebih malas atau lebih giat? Nah, berarti dalam riwayat Imam Ahmad Nabi menganjurkan ketika tumbuh kemalasan, tiap tumbuh kemalasan kita dianjurkan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, mengamalkan amalan itu jangan yang berat. Cari amalan yang ringan. Pilih amalan-amalan yang ringan yang mudah dilakukan oleh seorang wanita. Apa contohnya umat? Apa contohnya? Sedekah. Sedekah kepada suami bagaimana? Ya tersenyum. Senyum berat enggak, Bu? Berat, la ilaha illallah. Kalau wanita berat senyum di hadapan suaminya repot ini. Ya senyum sama suami yang ringan, menyediakan apa yang diperlukan oleh suami. Bersemangat. Yang ketiga tipsnya, ini penting ibu tipsnya. Ingat mati. Umat, mati itu datang kepada orang yang sehat, kepada orang yang suci atau kepada semua orang suci maupun haid? Semua orang. Jadi ingat ini. Ketika haid, jangan-jangan mati nanti. Maka ketika itu ingat, banyak-banyak beribadah, istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, hadir majelis ilmu. Enggak bisa sholat berjamaah, enggak bisa sholat 5 waktu, enggak bisa puasa, tapi bisa menghadiri majelis apa? Ilmu. Yang kelima, salah satu tips untuk bisa semangat beribadah, baca buku-buku Islami. Kan enggak dilarang ibu membaca Quran terjemah, enggak dilarang membaca kitab tafsir, enggak dilarang membaca kitab Sahih Bukhari Muslim, enggak dilarang kitab-kitab fikih dibaca. Banyak aktivitas yang bisa dilakukan. Fahim tuh? Nah, hada wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, di sekolah-sekolah itu kadang diajarkan masalah sirkulasi terjadinya hujan. Seperti air di lautan disinari oleh matahari, kemudian menguap, setelah itu naik ke udara dan seterusnya Ustaz, sampai mengandung uap air turun menjadi hujan. Nah, itu bagaimana? harus ditambah dengan lafaz biiznillah. Ini semua terjadi dengan izinnya Allah. Itu boleh. Jadi secara ilmiah proses terjadinya hujan itu dari lautan yang terkena sinar matahari lalu mengeluarkan penguapan naik ke atas, diubah dalam bentuk cairan, disimpan di dalam awan yang mengandung garam, kemudian diturunkan dalam bentuk H2O dan sebagainya. Kita katakan dengan kalimat biiznillah. Dan ini termasuk ini semua terjadi karena dengan izinnya apa? Enggak boleh dengan mengatakan hujan terjadinya begini tanpa lafaz kalimat apa? Biiznillah. Ini enggak diperbolehkan. Untuk menanamkan tauhid, maka ibu lihat akan berbeda. Orang yang punya akidah lurus, manhajnya lurus, cara beragamanya lurus, dia profesinya apa saja. Mau profesinya pedagang, jual tomat, jual lombok, mau profesinya pengajar, guru di SD, SMP, SMA atau di pesantren, Anda akan jumpai cara mereka dalam hidup pasti tidak akan menyimpang dari Quran dan sunnah. Kalau dia ngajarkan ilmu fisika akan kelihatan seorang itu yang ahlu sunnah. Oh, ini terjadi dengan izin Allah. Tapi kalau orang itu orang yang tidak punya akidah yang lurus, ya udah penjelasannya jauh dalam masalah tauhid dan sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, apakah hukum perakiraan cuaca dan apa kita memakai komik atau minyak rambut yang secara rutin maka bisa menghilangkan kembali rambut berubah, itu apakah boleh Ustaz? ini pertanyaannya jadi berapa ini? 2 ya? 2 Ustaz. Oh, nah, satu-satu dulu Yang pertama tadi apa? Hukum perakiraan cuaca Ustaz. Nah, bagaimana hukumnya? Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan perkiraan cuaca dengan terjadinya awan yang hitam, arah angin di arah ini, kemungkinan terjadi hujan, kemudian mengatakan biiznillah, ini enggak bertentangan dengan akidah Islam. Maka ini akan saya terangkan di pertemuan akan datang, Ibu. Ini penting. Ini penting. Tapi dengan mengatakan hari Kamis tanggal sekian hujan akan turun, ini enggak boleh. Tapi hendaknya dia mengatakan insya Allah akan turun hujan karena terlihat tanda-tandanya begini dan begitu. Ini diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis yang tadi kita baca? Saya akan luaskan bab ini garis atasi di pertemuan yang akan datang insya Allah. Soal yang kedua tadi apa, Om?
Memakai apa? tonik atau minyak rambut secara rutin maka bisa menghitamkan. Oh, ini nanyanya sama Pak Dokter. Supaya dokter bisa jawab bener nggak nih kalau misalnya pakai tonik rambutnya bisa jadi hitam. Tapi kalau memang terbukti hitam, rambutnya itu apa namanya? Rambutnya tadinya putih, diberi vitamin kemudian berubah menjadi apa? Hitam. Apakah ini dilarang? Jawabannya tidak dilarang. Yang nggak boleh disemir dengan warna hitam. Fahim tun? Baik, wallahu alam. Ustaz, ibu saya meninggalkan warisan berupa emas yang sudah ditawar ke toko emas seharga 44 juta. Tetapi kakak saya mau beli emas itu seharga 40 juta. Setelah itu dibagi secara syar'i. Apakah hukumnya boleh seperti itu, Ustaz? Dibeli oleh kakaknya sebesar 40 juta, kemudian dibagi secara apa? Syar'i. Apakah ini diperbolehkan? Maka saya menganjurkan dalam masalah ini, wallahu taala alam bisawab, mengambil yang lebih bermanfaat. Kalau cuma 40 juta, nanti kan yang membeli dapat bagian pula dari 40 juta itu. Maka ini merugikan bagi yang lainnya. Maka hilangkan kemudaratannya, ya dijual di tempat yang lebih mahal. Supaya apa? Supaya bisa dibagi dengan cara yang lebih bermanfaat bagi ahli waris. Jadi kami katakan, ya kalau mau kakaknya suruh beli 45 juta sesuai dengan harga pada umumnya, kemudian dibagi secara hukum waris. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, tante saya kerja di bank konvensional, tapi tante sering menolong kami tiap bulan untuk kebutuhan kami sehari-hari. Hukumnya bagaimana, Ustaz? Tetapi suami tante kerja di swasta. insya Allah yang diberikan kepada Anda adalah sesuatu yang halal. Karena suaminya bekerja dari sesuatu yang halal, insya Allah diberikan dari sesuatu yang halal. Kami menasihatkan kepada yang bertanya supaya tantenya diberi nasihat bahwa bekerja di tempat-tempat yang mengandung riba tidak mendatangkan apa? Keberkahan. Sampaikan kepadanya ad-dunya mata, dunia itu cuma perhiasan yang sementara. Wad dunya al-fitan, dan dunia itu fitnah. Maka katakan kepadanya, untuk apa memperkaya diri, memiliki harta dengan sesuatu yang hanya menimbulkan fitnah, haram pula padanya. Tentu dengan lafaz yang halus, dengan yang santun, dengan dalil-dalil yang ada. Diingatkan kepadanya dengan cara yang baik. Bila Anda diberi sesuatu, diterima karena husnudzon bahwa yang diberikan kepada Anda hasil dari suaminya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, membenarkan firasat apakah suatu bentuk kesyirikan? ya? Membenarkan firasat apakah suatu bentuk kesyirikan, Ustaz? Membenarkan firasat. Saya enggak paham dengan pertanyaan ini. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah berpuasa selama 5 hari berturut-turut juga salah satu yang bisa membatalkan nazar selain memberi makan 10 Membatalkan nador atau nazar? nazar, Ustaz? Kalau nador itu ikhwan yang datang ke akhwat mau dinikahi, batalkannya nggak usah puasa 5 hari. Tapi kalau nazar, membatalkan nazar itu berpuasa 3 hari berturut-turut, bukan 5 hari. Kalau puasanya 5 hari berturut-turut untuk membatalkan nazar jadi bid'ah, karena tuntunannya hanya berpuasa berapa kali? 3 hari berturut-turut. Fahim tun? Nah, jadi bukan 5 hari Bu, tapi 3 hari. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, orang tua anak sudah meninggal, tapi sebelum meninggal orang tua anak melakukan riba di bank. Apa yang Maksudnya melakukan transaksi yang isinya riba. Terus? apa yang saya lakukan, Ustaz, agar orang tua anak bisa terlepas dari dosa ribanya? Yang pertama, lunasi hutangnya. Karena sesungguhnya pelunasan hutang yang dilakukan oleh orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia bermanfaat. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW didatangkan kepadanya seorang jenazah, seorang yang sudah meninggal dunia maksudnya. Kemudian para sahabat berkata, wahai Rasulullah, salatkanlah orang ini. Kata Nabi, apakah orang ini punya hutang? Kata para sahabat, dia punya 3 dirham, atau dalam riwayat yang lainnya 8 dirham, atau dalam riwayat yang lainnya 5 dirham. Ya, ini cuma beberapa ratus ribu rupiah. Kemudian kata Nabi SAW, dia meninggalkan harta untuk bayar hutangnya? Tidak. Kata para sahabat, tidak ada sama sekali. Kata Rasulullah, kalau gitu solatkan oleh kalian. Nabi pergi, para sahabat heran kenapa Nabi tidak mau menyolatkan. Maka ada lelaki yang bernama Abu Qatadah menjumpai Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, hutangnya biar tanggunganku, aku yang akan membayarnya, solatkan dia.
Maka Nabi mengatakan, engkau yang membayarnya? Iya, sungguh dia berlepas diri dari hutangnya. Kemudian Nabi menyolatkannya. Setiap kali Nabi bertemu dengan Abu Qatadah, setelah itu Nabi bertanya, sudah kamu bayarkan hutangnya? Kata Abu Qatadah, belum. Ketemu lagi, sudah dibayarkan hutang saudaramu? Kata Abu Qatadah, belum. Sampai pada akhirnya Abu Qatadah mengatakan, telah aku bayar. Kata Nabi, sekarang kulitnya telah menjadi apa? Dingin. Au kama qala alaihi salatu wasallam. Kisah yang singkat dari Nabi ini menunjukkan kepada kita bahwa hutang piutang itu bisa dibayarkan oleh orang yang masih hidup. Maka bila seorang anak menjumpai orang tuanya memiliki hutang, lebih pantas bagi anak itu untuk membayarkan hutang orang tuanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat yang mendengar dan melihat ini, perlu diketahui kalau orang tua kita punya hutang piutang, jangan kita menggerutu. Jangan kita berkata, bapak saya ini meninggal malah mewariskan hutang. Ya sudah, itu sudah takdirnya, maka bayarkan hutangnya. Jangan menggerutu, jangan mencela bapaknya. Demi Allah, harta kita semuanya kalau habis buat membayar hutang bapak ibu kita, itu belum cukup membalas kasih sayang, kebaikan, dan tidak mampu kita berbakti sempurna kepadanya. Faham? Jadi bayarkan hutangnya, bayarkan. Jual mobil, jual rumah, jual semua yang kalian punya. Bayarkan hutang orang tua kalian. Ini tanda bakti kepada kedua orang tua. Dan Allah mengingatkan, hal jazaul ihsanu ilal ihsan. Kebaikan tidak akan dibalas kecuali dengan apa? Kebaikan juga. Jangan khawatir. Mana qasat shadaqatum min amwal, hartamu yang disedekahkan tidak akan mengurangi nilai hartamu. Sedekah tidak akan mengurangi nilai hartamu. Au kama qala alaihi salatu wassalam. Yang kedua, mohonkan ampunan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Karena tiap permohonan ampun anak yang soleh akan terangkat derajat orang tuanya. Yang ketiga, kalau tidak sanggup membayar, minta kehalalannya kepada orang yang dia berhutang dengannya. Wallahu alam bishawab. Demikian jawaban untuk pertanyaan tersebut. Nah, kalau gamisnya misalnya kurang syar'i, nggak diberikan aja boleh. Ibu boleh pakai sendiri di rumah. Ukhti boleh pakai sendiri. Ustaz, gimana kalau saya punya baju apa namanya itu yang tank top gitu ya? Boleh nggak Ustaz pakai baju tank top? Boleh kalau ibu pakai di rumah. Boleh kalau Anda pakai tidak di hadapan laki-laki yang bukan mahram atau wanita-wanita. Anda di rumah sendirian misalnya memakainya. Tidak ada larangan dalam masalah ini. Nah, kalau diberikan kepada orang yang belum berhijrah, ya jangan, takutnya nanti dipakai di luar rumah. Tapi kalau Anda berikan dengan mengatakan ini nggak boleh dipakai kecuali dalam rumah, nggak mengapa. Fahim tuh? Ustaz, kalau misalnya gamisnya kurang syar'i, maksudnya gamis kurang syar'i itu mungkin kerudungnya nggak besar, begitu maksudnya Bu ya? Kerudungnya kecil, apa boleh diberikan kepada orang lain? Boleh, tapi diingatkan ini hadiah buat kamu, pakai di depan suami kamu, boleh. Tapi kalau misalnya nanti dipakai di luar rumah, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maaf, misalnya jilbabnya yang dililit-lilitkan tuh, kemudian kelihatan bentuk lekukannya, nah Anda menjadi sebab orang itu mengenakan sesuatu yang tidak syar'i dalam masalah ini. Hadiahkan kepadanya sambil diberi catatan. Ternyata udah dinasihati Ustaz, dipakai sama dia bukan pada tempatnya, tidak ada dosa bagi Anda. Fahim tuh? Wallahu alam bishawab. Nah, bolehkah berhaji atau umroh dengan cara tekstil kepada teman atau pendanaannya oleh pihak teman tanpa riba? maksudnya sebenarnya kalimat ringkasnya, boleh nggak Ustaz haji dengan biaya hutang gitu Bu ya? Nah, boleh Bu, nggak apa-apa. Hutang itu halal atau haram? Hutang itu kan halal, mubah toh. Hutang kan mubah, nggak diharamkan. Yang penting kalau punya hutang apa? Khalas, jangan bayar pakai afwan gitu ya. Maka Uman, ya kalau hutang ya jangan bayar pakai hutang, bayar nggak apa-apa dengan perjanjian. Al mukmin ala syuruti, orang beriman terikat dengan perjanjian dan persyaratannya. Ibu hutang uang 100 juta buat berangkat umroh bersama keluarga, dicicil tiap bulan kepada teman yang meminjaminya. Masya Allah, yang meminjami tadi pahalanya besar. Dia menjadi sebab saudaranya berangkat ibadah apa? Haji. Selama uang itu belum terbayar, dalam riwayat Imam Ahmad, nilai utang yang diberikan kepada orang tadi dianggap sedekah sampai terbayar. Dianggap bersedekah kepada orang itu, tiap hari Anda dianggap sedekah. Fahim tuh? Dan ini sesuai dengan kaidah dalam Islam, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan sifat takwa. Maka ibu-ibu yang punya uang banyak
lalu teman-temannya ada yang belum berangkat umroh, saya menganjurkan dipinjamin, Bu. Dipinjamin biar berangkat umroh, biar berangkat haji. Pahalanya besar, insya Allah. Naam kadzalik, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah arisan uang atau arisan barang termasuk hutang, Ustaz? Ya iya, Arisan itu namanya utang jamaah. Utang berpatungan. Maksudnya begini, 10 orang masing-masing 10 juta. Berarti jumlahnya berapa, Ibu? Jumlahnya berapa? 100 juta. Diguncang keluar. Berarti kan Ibu utang berapa? 90 juta toh? 90 juta milik orang lain yang Anda pakai namanya utang. Jadi arisan itu utang. Paham? Cuman namanya dihaluskan. Namanya jelas apa namanya? Arisan. Ditambahin lagi arisan syar'i. Enggak usahlah pakai kalimat arisan syar'i. Bilang aja arisan atau apa? Hutang yang mubah begitu. Utang, arisan itu hutang, Ibu, utang. Dan itu diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Fahim tuh? Taib. Apa contohnya unsur riba? Ibu arisan 10 jutaan atau 1 jutaan 10 orang yang narik ketempatan untuk guncang makanan, untuk guncang itu arisan berikutnya, nyediakan makan, nyediakan minum. Ini makanan dan minumnya ini ribanya. Yang dimakan sama ini ribanya. Kenapa begitu? Karena ada Islam yang menyebutkan kaidah, Islam punya kaidah kullu qardin jara fi manfaatan fa huwa riba. Tiap-tiap utang piutang yang darinya didapatkan keuntungan bagi yang memberikan piutang, maka itu adalah riba. Fahim tuh? Ustaz, kalau cuma 1 gelas air putih riba. Ustaz, cuman inilah Ustaz, pentol bakso riba. Fahim tuh? Nih, sebutir nasi Ustaz riba, nggak boleh, riba. Jadi gimana Ustaz? Ya udah kan niatnya kan pinjem kan gitu toh. Datang diguncang, keluar uangnya, kasihkan, pulang, sudah selesai begitu. Fahim tunna? Nah, wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah boleh memakai asuransi yang keseluruhannya ditanggung oleh perusahaan? Asuransi keseluruhnya ditanggung oleh? Begini, kalau perusahaan itu memberikan tabungan kepada sebuah lembaga tertentu, disimpan uang sebesar 20 juta oleh perusahaan untuk tiap-tiap karyawan. Kemudian ketika karyawan itu sakit, diongkosi biaya sebesar 20 juta juga, enggak ada masalah. Yang tidak boleh adalah perusahaan menyimpan 5 juta, nanti dapat jaminan pengobatannya 15 juta. Ya 10 jutanya riba namanya, Bu. Walaupun yang memberikannya siapa? Perusahaan. Ya hukumnya riba. Riba ini jelas riba, tidak ragu lagi ini riba. Enggak diperbolehkan dalam syariat. Fahim tunna? Nah, belum lagi sebagian kaum muslimin kan konsepnya asuransi itu bagaimana? Nanam modal 10 juta itu berjangka waktu sahih. Ibu apa namanya istinya, Bu? Premi ya? Bayar 10.000 tiap bulan, jangka waktunya ada. Ibu bayar tiap bulan 100.000 dalam 1 tahun berarti 1.200.000. Kalau seandainya dalam tahun yang kedua nggak terjadi kecelakaan atau apapun namanya, dianggap hangus. Apa namanya ini? Apa namanya ini, Bu? Zalim, ngambil harta orang tanpa apa? Hak. Zalim, nggak boleh. Dan ini termasuk gharar. Gharar nggak boleh dalam Islam. Fahim tuh? Ya kecuali kalau misalnya ditabung terus itu akan nggak hilang-hilang itu. Setiap bulan 100.000 sampai 100 tahun pun itu nggak akan hilang, tetap bisa dipakai dan diambil sejumlah nilai yang dia simpan. Ya nggak apa-apa, termasuk kategori ta'awun alal birri wat taqwa. Fahim tuh? Ini kok nggak semangat ini? Taib, insyaallah sampai di sini ya ya. Jadi kami nasihatkan, udahlah Bu, tinggalkan yang seperti itu, bertakwalah dan bertawakallah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.